Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah Maulana Nasruddin dikenal hampir di seluruh dunia. Sebagaimana cerita 1001 malam di beberapa negeri di Timur Tengah seperti Iran dan Turki, kisah-kisahnya dijadikan sebagai bahan pelajaran sekolah-sekolah sufi, khususnya karena simpulan-simpulan logikanya. Tetapi di luar lingkungan masyarakat sufi, orang hanya mengenal Maulana Nasruddin sebagai tokoh yang penuh lelucon, sebagaimana tokoh Abu Nawas. Tapi dari kisah-kisahnya yang penuh lelucon itu, orang bisa mengenal beliau sebagai seorang yang mempunyai hubungan dengan gerakan sufi. Bagi teman-teman yang belum mengenal lebih jauh tentang Nasruddin ini, dapat teman-teman simak di beberapa video yang akan mendatang. Jika kemarin kami banyak mengisahkan tentang kisah Abu Nawas, untuk kali ini ke depan kami akan mengisahkan tentang kisah sufi yang hampir setara dengan Abu Nawas, yaitu kisah Nasruddin Hoja atau Nasruddin Afandi. Dan kami akan sisipkan beberapa hikmah pelajaran di dalamnya. Dalam kisah-kisah yang dikenal mengenai dirinya ini, kita tahu bahwa ia seorang mullah atau maulana atau hoja atau kiai. Di wilayah figur Asia Tengah misalnya, ia diberi tambahan dengan nama Afandi. Dengan melihat nama atau panggilannya ini jelas ia merupakan seorang tokoh yang arif dan dihormati. Dalam kisah-kisah itu pula kita melihat bahwa kehidupannya sangat sederhana, namun penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, yang segera mengingatkan kita pada kaum darwis yang serba sederhana yang banyak terdapat di Asia Tengah. Tokoh Nasruddin tak banyak bedanya dengan tokoh Abu Nawas yang populer di negeri kita ini. Keduanya memiliki kecerdikan dan humor yang setaraf. Dari humor-humornya terpancar banyak kritik sosial. Dan seperti Abu Nawas pula, Nasruddin muncul dalam rangkaian kisah 1001 malam yang menurut para ahli mulai disusun antara abad 13 dan 16. Abu Nawas adalah tokoh yang benar-benar ada. Abu Nawas seorang penyair yang jenius pada abad ke-19 dan berdarah Arab Persia. Sajak-sajaknya mengandung kritik yang ditujukan kepada para penguasa Baghdad di zamannya. Di dalam 1001 malam, Abu Nawas berubah menjadi tokoh yang penuh lelucon dan kecerdikan. Karena kritik-kritiknya disampaikan secara lelucon, inilah ia jarang mengundang amarah dari penguasa setempat karena ulahnya ini. Kisah Maulana Nasruddin atau Hoja yang terdapat di kisah 1001 malam juga penuh dengan kritikan sosial seperti kisah Abu Nawas. Di situ ia menjadi pahlawan pembela rakyat kecil yang suka membuat onar kalangan istana sultan, mulai dari Turki sampai Bukhara. Karena kecerdikannya, ia selalu lolos dari kejaran polisi sultan. Di luar kisah 1001 malam, bertebaran ratusan versi atau lelucon yang perannya dimainkan oleh Nasruddin Hoja. Menurut Idris Shah dalam bukunya The Sufis, ia sebenarnya seorang guru sufi yang kisah-kisah leluconnya mulai tersebar pada abad ke-13, yaitu permulaan disusunnya kisah 1001 malam. Nasruddin Hoja atau Mullah Nasruddin adalah seorang guru sufi yang arif dan kaya dengan humor. Dalam memberikan pelajaran atau latihan-latihan kerohanian, tak jarang ia menggunakan humor yang mampu membuka pikiran-pikiran muridnya. Dan menurut Idris Shah lagi, ia diperkirakan meninggal dunia pada akhir abad ke-7. Jika ini benar, maka ia hidup sebelum masa Abu Nawas. Namun siapapun ia dan kapanpun ia hidup, kisah-kisahnya telah terlanjur meluas ke seluruh dunia. Seorang tokoh dalam dongeng atau cerita rekaan
Memang tak jarang modelnya berasal dari tokoh-tokoh yang benar-benar ada dalam sejarah. Ber Wirabumi, raja Belambangan yang memberontak pada Majapahit, dalam dongeng menjelma menjadi seorang Menak Jingga. Bupati ujung timur Pulau Jawa yang sebenarnya tidak kelewat jahat, ini pada akhirnya dilukiskan oleh pengarang cerita Damar Wulan sebagai rekayasa yang seram. Begitu pula dengan Maulana Nasruddin. Bisa saja ia adalah seorang tokoh yang arif pada mulanya, namun dalam kisah-kisah yang ditulis mengenai dirinya, kemudian berubah menjadi tokoh yang dilengkupi dengan lelucon. Sebagaimana Abu Nawas, atau jika orang kemudian mengutamakan humor-humor Abu Nawas, tentu bukan tanpa alasan yang kuat. Humor mempunyai kekuatan tersendiri yang sangat mempesona, tak mudah dilupakan, serta cepat tersebar. Dan di dalamnya kita bisa menyelipkan kritik-kritik halus tanpa menimbulkan amarah atau menyebabkan orang yang kena kritik tersinggung. Kita analogikan kembali negeri kita ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di negeri kita. Beliau tak serta-merta mengubah begitu saja, tetapi beliau menyelipkan kisah-kisah fiksi seperti kisah Mahabharata yang sebenarnya kisah itu dikemas dalam bentuk pewayangan dalam kisah 5 Pandawa. Kemudian diselipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Jadi, semua kisah atau dongeng ini tidak perlu dipertanyakan kebenarannya, karena namanya kisah, cerita, fiksi, atau dongeng itu tak sebenarnya terjadi. Adapun apabila mencontoh hal fakta yang terjadi, itu adalah bagian dari kreativitas dongeng. Terkait dengan kisah ini, penulis bertujuan untuk menyebarkan kebaikan kepada kita semua dengan menyelipkan pelajaran di dalam kisah dongeng-dongeng tersebut. Apabila ada kesalahan, pasti itu kekurangan dari kreator atau penulis, dan kreator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, datangnya dari yang kuasa. Kami selalu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari Anda semua. Semoga kisah ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, silahkan saja Anda semua memberi masukan. Terima kasih dan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.